Ada sebagian berpendapat kenapa mesti dibuka itu rekaman suara. Rekaman suaranya mesti dipaksakan. Ini kan belum pembuktian. Dan JPU juga ngomong yang sama. Oh, ini belum pembuktian katanya JPU-nya yang cewek itu tuh. Nanti ada waktunya, ini diperiksa dulu, bla bla. Kelamaan. Udah pengen lipstick bagus sayang. Kelamaan. Kalau emang nggak boleh, kenapa waktu mendengarkan suaranya Fitri Sahuteru boleh? Kalau nggak boleh mengajukan bukti yang baru, kenapa saat sidang yang pertama, saat pemanggilannya saksi Reza Gladys dengan Muhfid dan 2 orang lagi pegawai mereka, boleh kok pengacara mengajukan mendengarkan suara Fitri Sahuteru? Kenapa untuk bukti yang ini kita mau dengarkan tidak boleh? Kalau udah salah, hello. Dalam pengadilan itu dibuktikan dulu sayang, siapa yang paling bersalah. Nggak bisa karena lu ngelaporin terus orang yang ngelaporin udah pasti benar, belum tentu. Ini negara Konoha say. Apa-apaan kalau ngelaporin yang udah pasti benar? Berarti gue laporin aja orang ini, gue laporin. Gue yang ngelaporin duluan, gue yang paling benar. Nggak gitu. Malih, gak kayak gitu Malih. Gak ada begitu. Pengadilan itu membuktikan semua. Makanya begitu ada pembuktiannya, ya didengerin. Masa sih gue mirip Niki? Enggak lah, beda say. Mukanya Niki lebih kecil, muka gue lebih lebar. Ya ampun say, OMG. Jalan bebas nggak kak? Tapi feeling gue sih enggak. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Karena kan gue nggak ngelihat. Nantilah kita lihat di persidangan itu kayak apa dia, bukti apa. Kak next harus sama apa itu? Kak next. Mudah-mudahan bebas, amin. Jangan sampai bebas, amin. Semoga bisa bebas, amin. Ya udahlah kalau gitu besok kita lanjut lagi. Tunggu. Jadi kenapa banyak pengacara berbicara kalau Owner Dapiana Skincare, Melvina Husyanti akan dihadirkan di muka persidangan pada Kamis 24 Agustus 2025 mendatang. Masa sih? Yuk kita bahas. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah benar atau tidak Melvina Husyanti ini dijadikan saksi oleh jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada Kamis 24 Agustus 2025 mendatang. Jika benar, itu artinya si saksi Melvina ini sudah dilakukan BAP terhadap dirinya oleh pihak kepolisian dan si saksi Melvina ini wajib untuk memberikan keterangannya di muka persidangan mendatang. Atau BAP Melvina bisa dibacakan oleh penuntut umum. Yang menariknya adalah di satu sisi terdakwa Nikita Mirjani memposting di akun Instagramnya terkait dengan Melvina, di mana terdakwa Nikita Mirjani ini sangat menunggu kehadiran Melvina ini sebagai saksi memberikan keterangannya di muka persidangan. Namun di sisi lain seperti ada gerakan pasukan udara yang membanjiri komentar-komentar di postingan sosial media Melvina Husyanti ini, yang mana dalam bunyi komentar yang membanjiri akun sosial medianya Melvina Husyanti ini mengajak Melvina ini agar tidak ikut huru-hara, jangan ikut campur, jangan mau diperalat oleh FS, jangan mau disetting oleh si Nepos. Kakak sudah aman, kakak sudah memperbaiki diri, lebih baik diam saja, jangan mau jadi saksi di muka persidangan. Namun tak sedikit juga komentar dari warganet yang menginginkan Melvina ini agar jangan takut dan harus siap memberikan kesaksiannya di muka persidangan. Karena menurut netizen bahwa kesaksian yang akan diberikan oleh Melvina di muka persidangan ini akan memperkuat bahwa benar adanya mafia sosmed. Contoh nanti kalau misalnya Doktif naik P21 persidangan dengan Suneo, ya, itu nanti Badan POM akan menjadi saksi ahli.
Tapi kan dokter yang melaporkan, jadi harus ada yang melaporkan. Gitu. Nah, dia melaporkan. Selama ini mungkin tidak ada yang berani melaporkan seorang Suneo. Kan tahu kan kebal hukum, duitnya nggak berseri. Seorang dokter yang bukan siapa-siapa, cuma dokter biasa, kok berani melaporkan Suneo? Karena sudah keterlaluan, guys, bertahun-tahun. Meskipun dia dulu teman sejawat, tapi di matanya dokter sekarang dia adalah seorang kriminal. Jadi Suneo itu di matanya dokter seorang kriminal. Ya, oke. Kita udah nggak peduli, tapi masih nyenggol aja. Dia marah, kenapa? Karena dokter membandingkan produk dia dengan produknya Doktif, ya. Marah dia. Kalian lihat nggak jejak digitalnya Suneo? Jejak digitalnya Suneo itu membandingkan produknya dia dengan brand-brand lain. Ingat nggak? Ada banget loh jejak digitalnya. Kok dia bisa melakukan itu seenak dia sendiri? Terus brand-brand yang lain nggak ada yang protes? Nggak cuma 1-2 brand loh guys, banyak brand dia bandingin. Ingat nggak Sun? Ingat nggak Sun? Giliran kamu sekarang diikutin sama Doktif, gayanya kok kamu tantrum. Hukum tabur tuai. Kamu yang menabur, sekarang kamu yang menuai. Gimana rasanya? Tabur tuai Sun. Gitu. Kamu nggak mikir kan perasaan brand-brand yang kamu bandingkan dulu, yang kamu jatuhkan, kamu bandingkan dengan produk kamu? Gimana rasanya? Masa Doktif bilang begitu, dia bilang, oh ternyata ngefans gitu. Enggak, Doktif nggak ngefans sama kamu dulu. Doktif itu terkesima dengan apa yang kamu lakukan. Doktif merasa Suneo ini pahlawan guys, hebat dia, dokter yang membuka krem ebol-ebol. Ternyata setelah Doktif telusuri, brand Helwa body lotion ya yang nggak ada kandungan haki dioplos haki sama Suneo. Nah, itu apa namanya? Hanya untuk menginginkan popularitas dan sanjungan dari masyarakat Indonesia. Sun. Gitu. Ya udah, hukum dilanjutkan aja, jalani saja, ya jalani saja. Rapidnya gimana kemarin, jalani saja, ya. Nggak ada kata damai. Kita mari menjalani proses hukum. Gimana OWT-nya ya? Ini Emma Waroka beberkan beberapa bukti dari Nikita Mirzani yang tidak diajukan oleh JPU dan hakim kemarin waktu disuruh putar, namun tidak diputar-putar, malah disuruh tunda. Ini mengapa mereka lakukan seperti ini? Semestinya ini sudah ada tekanan dari pihak sebelah ya guys. Karena kenapa? Kalau memang mereka itu adil dalam menjalankan proses persidangan hukum Nikita Mirzani dengan Reza Gladys, tidak mungkin ada berat sebelah atau keberpihakan sama salah satu pihak begitulah. Ini kan unik banget. Konoha lah, beginilah kalau proses hukum Konoha. Bahaya. Ya harus hati-hati kita dukung Nikita Mirzani ini. Nanti di sidangnya jam 11 jangan lupa guys, kita dukung terus ya. Dan Niki sampai oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya. Semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin.